Kalau saya pribadi nggak bersedia. Setuju. Setuju aja sih. Tidak setuju. Menurut saya sih nggak ada salahnya untuk dicoba. Pusatnya aja dari Cina, tiba-tiba ngeluarin vaksinnya dari Cina. Di negeri asalnya aman, ya saya nggak masalah sih. Karena kan dia emang ada vaksinnya dari orang Cina juga kan. Nah, ini ada apa nih gitu loh, jadi rancu. Enggak juga sih, karena sekarang semua negara juga berlomba-lomba untuk memproduksi vaksin ya. Saya lebih percaya sama pemerintah saya sendiri daripada pemerintah negara lain. Walaupun itu uji coba juga kan belum ada sertifikat. Selama si 1.600 orangnya itu bersedia sih. Pekan ini, angka kasus COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah menembus angka lebih dari 100.000 kasus, nyaris dalam waktu 5 bulan saja terhitung 2 Maret 2020. Terus meroketnya angka pertumbuhan kasus COVID-19 tertimpa angin segar kala beberapa calon vaksin mulai menunjukkan kabar baik. Pada 19 Juli lalu, calon vaksin buatan Sinovac yang diproduksi di Beijing, China datang ke Indonesia. 2.400 calon vaksin ini didatangkan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga. WHO sendiri menyebut kini ada lebih dari 165 calon vaksin sedang dikembangkan. Sekitar 27 kandidat vaksin disebut sudah diujikan kepada subjek manusia. Lika-liku perjalanan uji vaksin memang cukup panjang. Uji praklinis yakni dilakukan kepada hewan. Kemudian fase pertama diberikan kepada sejumlah kecil manusia. Lalu fase kedua diberikan kepada manusia yang sudah dipecah dalam beberapa kelompok. Fase ketiga diberikan kepada manusia dalam skala besar atau ribuan orang. Dan terakhir fase approval, yakni di mana regulator setiap negara meninjau hasil dan memutuskan apakah vaksin layak diproduksi massal. Fase 1 dan 2 vaksin ini dilakukan pada April 2020 di Provinsi Jiangsu, China. Pada fase ini, vaksin menstimulasi kekebalan tubuh terhadap virus di 743 subjek uji. Untuk pengujian fase ketiga, Sinovac bekerja sama dengan pihak internasional, di antaranya negara Bangladesh, Brazil, dan Indonesia. Calon vaksin Sinovac ini akan diujikan pada 1.620 subjek uji di Indonesia mulai Agustus mendatang. Subjek uji yang disasar antara lain berusia 18 hingga 59 tahun dan harus dalam keadaan sehat. Pengujian ini pun berpusat di Kota Bandung. Range umur itu spesifik di negara lain sih ada juga yang umurnya yang di atas. Jadi ada 3 kelompok umur ya di luar negeri ya. 18, 59, di atas 59 ya, sampai 65 ada ya. Kemudian di bawah 18 juga ada. Tapi kita di Indonesia sementara waktu ya itu yang mempunyai daya tahan yang relatif lebih kuat dibanding kelompok umur yang. Uji klinis fase ketiga ini diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan. Jika berhasil, maka selanjutnya dapat diproduksi dalam jumlah besar dan didistribusikan oleh Bio Farma. Jadi yang akan diproduksi pertama itu pada daerah 7 provinsi dulu, yaitu yang banyak COVID-nya. Seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, terus kemudian daerah Semarang. Ya, ada 7 Sulawesi Selatan, terus Kalimantan. Jadi, karena kita nggak bisa produksi langsung begitu banyak, nggak bisa. Salah satu syarat distribusi vaksin ini jika berhasil nantinya ialah data yang kuat. Sementara data yang kuat hanya dapat diperoleh dengan tes massal yang akurat. WHO menyebut bahwa standar tes seharusnya minimal sebanyak 1.000 orang dari 1 juta penduduk per pekan. Ini kan euforia ya. Euforia ini kan biasanya uji vaksin itu butuh waktu lebih dari setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Dan biasanya dulu kita menguji cobanya bukan hanya di Bandung gitu kan, atau di satu kota gitu, tapi di beberapa kota, di Bandung, Surabaya, Jakarta gitu kan, biar lebih banyak pengamatannya. Tapi mungkin karena hanya dapat sampel 1.620 gitu kan, itu cukuplah di satu wilayah gitu kan. Ini menurut saya pokoknya jangan terlalu euforia dulu lah, karena pengalaman kan belum tentu kita bisa cepat mendapatkan vaksin yang efektif dan aman.
Lalu dapatkah uji klinis vaksin-vaksin ini berpacu dengan pertambahan kasus COVID-19 di dunia? Memang kita butuh kecepatan tinggi, tetapi kecepatan tinggi itu juga harus memperhatikan keselamatan penduduk gitu kan.